Jemaat yang terkasih, hari ini kita mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di salib. Ia rela menyerahkan tubuh dan darahnya, yakni nyawanya, untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Hari ini juga, sebagai warga Sidi Jemaat, kita akan menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Pada kaki salib-Mu, Yesus, ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita di hari Jumat Agung ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46 yang mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus,
roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan sorgawi. Amin. Pada kaki salib-Mu, ku ingat kurban-Mu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, ku tetap percaya hingga dalam sorga kelak jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terangilah hati dan batin kami untuk memahami firman-Mu yang akan menerangi langkah dan jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 yang mengatakan, Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebuah pohon tumbang di perempatan jalan dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sana. Tiba-tiba ada orang yang berkata, ini karena salah pemerintah, pohon dibiarkan begitu saja. Dan orang yang lain datang lalu berkata, harusnya di tepi jalan ditanam tanaman yang tidak terlalu berbahaya. Lalu muncul lagi orang yang lain dan berkomentar, wajar saja pohon sudah tua tumbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu peristiwa, penilaian dan kesaksiannya bisa berbeda-beda. Bahkan bisa menjadi banyak tafsir. Lalu, mana kesaksian yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, ditambah lagi dengan Injil Yohanes, mereka menyaksikan tentang Yesus dalam sudut pandang yang berbeda-beda, dalam sudut pandangnya masing-masing. Tetapi uniknya, ketika berbicara tentang kesaksian kepala pasukan Romawi yang ikut menyalibkan Yesus, para penulis Injil sinoptik ini sepakat menuliskan satu hal, sungguh orang ini adalah orang benar. Rupanya kutipan ini menjadi inti kesaksian, bahkan sampai Yesus mati di kayu salib pun ada orang yang bukan dari golongan terdekat Yesus, yang bukan dari kaum kerabat Yesus, yang bersaksi tentang kebenaran sikap, kebenaran hidup Yesus. Kalau yang bersaksi dari lingkaran terdekat Yesus, orang-orang terdekat Yesus, para murid, ya wajar saja. Tetapi ini justru datang dari seorang kepala pasukan yang konon dia ikut serta dalam proses penyiksaan dan penyaliban Yesus. Kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kata benar, kalau dalam konteks Injil yang berbahasa Yunani akan dipakai kata dikaios. Kata dikaios atau kebenaran bisa berarti tidak terkait dengan persoalan kriminal atau hukuman terhadap seseorang yang melanggar undang-undang yang berlaku. Kata dikaios ini bermakna kebenaran yang sejati dan standar moral yang tinggi. Itu arti kata dikaios. Nah, bukankah kita ingat keputusan yang diambil Pilatus juga sangat jelas? Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Aku tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang dilakukan Yesus menyangkut perilaku hidup serta perkataan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Dan hukuman salib memang hanya ditujukan kepada para pelaku kriminal dan pemberontak kekuasaan. Tetapi Yesus menjalaninya karena jelas kebenarannya dikaios sungguh tulus, tanpa kepentingan atau motivasi apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sederhana tapi sungguh bermakna, yaitu taat kepada panggilan Allah. Dalam ketaatannya, Yesus mengambil resiko atau jalan penderitaan yang harus dia lalui. Meskipun berada di ujung kematian, Yesus tetap setia sambil berserah kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Ini sebuah kalimat berserah yang penuh pada kehendak Allah. Ini bukan kalimat kekalahan atau menyerah pada keadaan. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang manusia yang bukan termasuk lingkaran dekat Yesus, dia bersaksi, sungguh orang ini adalah orang benar. Dalam kalimat lain yang lebih sederhana, bisa dikatakan benar, ia tidak melakukan kesalahan. Benar, ia melakukan kebaikan bagi banyak orang. Benar, kehidupannya sungguh patut diteladani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi konsekuensi kita dalam mengikut Yesus, yaitu meneruskan ketaatan kepada Allah bahkan di saat kita mengalami kondisi yang paling tidak kita harapkan. Dan ujian yang tidak mudah sebagai pengikut Kristus adalah kita hidup di dunia ini tapi tidak boleh mengikuti cara dunia atau cara kebanyakan orang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mengikut Yesus memiliki standar moral yang tidak umum, yaitu melakukan kebaikan dan kebenaran tanpa kepentingan pribadi. Yesus sudah memberi contoh ketika dia menjalani jalan sengsaranya, betapa dia taat melakukan panggilan Allah di jalan penderitaannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita mungkin punya banyak alasan untuk mengatakan ikut Yesus itu berat, mengikut Yesus itu sulit, mengikut Yesus itu banyak persoalan. Tetapi jangan lupa Bapak, Ibu, saudara-saudara, penderitaan yang paling berat itu sudah Yesus tanggung. Bagian kita adalah taat saja, meneruskan panggilan Allah. Karena penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bagian yang paling berat dalam hidup kita, yaitu kegelapan dan maut, itu sudah diambil alih oleh Yesus. Dalam ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan bagian kita menjadi orang yang taat, melakukan kebaikan dan kebenaran Allah. Dan hanya orang-orang yang taat dalam melakukan panggilan Allah adalah mereka yang terus bersaksi dalam perkataan dan perbuatannya. Sungguh, kebenaran hanya pada Allah dan aku mau taat kepadanya. Ini harus menjadi bentuk kesaksian kita juga. Sungguh, kasih-Nya memulihkan sehingga kita tidak kalah oleh pergumulan dan penderitaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menikmati jamuan dalam perjamuan kudus. Anggur dan roti sebagai lambang tubuh Kristus, simbol tentang Allah yang telah mengambil jalan penderitaan di dalam Kristus untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, ketika kita makan dan minum bersama pada saat ini, ingatlah kembali. Pertama, bahwa kita sudah dimenangkan dari penderitaan jenis apapun melalui salib Kristus. Kedua, kita merayakan perjamuan kudus bukan sebagai rutinitas jelang Paskah, tetapi sebagai sebuah kesungguhan ketaatan kita kepada Allah sampai tugas kita usai di dunia. Dan yang ketiga, panggilan sejati kita adalah bersaksi tentang kasih dan kebenarannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah mengalami kehidupan baru. Maka tinggalkanlah karakter lama, tinggalkanlah kebiasaan dan tabiat lama.
Ruang kesaksian kita saat ini semakin luas. Mari lakukan kebaikan dan kebenaran, tidak saja pada kerabat atau rekan-rekan seiman, tetapi juga kepada semua orang di luar sana, supaya banyak orang boleh melihat dan mengalami kesaksian. Sungguh kebaikan dan kebenaran ada pada Allahku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami,
agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah.
Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan dosa dan kesalahan kita. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai dengan 4 menyatakan, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelot yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir,
pada bukit Kalvari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan boleh dinyatakan dalam perjalanan hidup kami bersama. Hari ini kami melihat bagaimana kebaikan dan kebenaran Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat karya agung Allah melalui kematian Kristus di kayu salib yang menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah penebusan yang Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami manusia. Kami juga dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat di meja perjamuan. Kami merayakan hari Jumat Agung ini, juga merayakan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap keluarga, setiap rumah tangga dalam syukur dan sukacita menerima anugerah penebusan Kristus. Pada saat ini di tengah-tengah keluarga-keluarga dan rumah tangga kami bersatu hati mengangkat doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami mau terus berdoa bagi pergumulan dunia, pergumulan bangsa-bangsa, pergumulan pemerintah bangsa masyarakat kami Indonesia melawan penyebaran virus COVID-19. Ya Allah, dunia sedang mengalami sakit wabah COVID-19. Kami percaya kuasa kasih-Mu, karya penebusan-Mu di kayu salib menyatakan bahwa anugerah kesembuhan dan keselamatan itu terus Engkau nyatakan. Karena itu kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami, BNPB, TNI Polri, lembaga-lembaga kesehatan yang terus berjuang untuk dapat menyelesaikan wabah virus COVID-19 ini. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi pelayanan rumah sakit, bagi tenaga medis, para dokter, perawat, pegawai rumah sakit, petugas ambulans, sukarelawan yang terus bekerja untuk menolong dan merawat para pasien. Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan, supaya dengan segala pekerjaan, dengan segala pelayanan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi setiap pasien. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga, bagi gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gereja juga yang dipakai Tuhan untuk terlibat dalam pergumulan bangsa dan negara, dalam pergumulan dunia saat ini. Tuhan juga memampukan agar gereja juga menjadi alat berkat di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang terjadi saat ini. Kami mau berdoa secara khusus bagi persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Cinere. Tuhan juga memberkati, Tuhan menopang dan menguatkan majelis jemaat, para presbiter, bersama dengan semua anggota-anggota jemaat Tuhan, unit-unit misioner yang terus bekerja dan melayani Tuhan dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan akan memampukan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Secara khusus dalam situasi dan suasana kami masih harus melakukan pembatasan fisik, pembatasan sosial dengan orang-orang lain. Kami juga dipakai Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan ibadah-ibadah secara online. Karena itu Tuhan memberkati Komisi Teologi bersama tim multimedia, bersama dengan Komisi Inforkom di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan, khususnya dalam persekutuan jemaat Cinere, supaya dengan penuh sukacita kami melayani Tuhan dan jadi berkat pelayanan ini bagi semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah secara online. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa dan mengingat pergumulan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh dan juga yang dalam proses pemulihan, baik di rumah sakit
atau di rumah keluarga masing-masing. Kami berdoa untuk Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Ibu Iren Pangalila, Ibu Barbara Tyson, Pendeta AJM Lopis, Bapak Chris Lopis, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Penatua Yani Ligau, Diaken Weli Sahidi, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumuri, dan juga Vikaris Ergon Peters. Ya Bapa, kami bergumul dan berdoa biarlah mereka diberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit atau di rumah keluarga masing-masing. Mereka yang sedang menjalani karantina mandiri, mereka yang saat ini dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19, mereka yang dinyatakan sebagai PDP atau ODP. Ya Bapa, biarlah mereka juga ditolong Tuhan untuk terus mengikuti ketentuan-ketentuan kesehatan, protokol pemerintah, untuk terus melakukan hal-hal yang baik dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga dan keluarga kami. Berkatilah suami, istri, orang tua atau anak-anak kami. Berkatilah kami yang melakukan pekerjaan dari rumah kami untuk beberapa saat ini. Kami juga ingat ada saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja dari rumah dan mereka harus keluar. Tuhan, lindungi mereka dimanapun ada. Biarlah juga Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Kami percaya kasih dan setia Tuhan akan menaungi setiap kami dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih untuk anak-anak kami yang boleh mengikuti pelajaran-pelajaran secara online. Kiranya juga Tuhan memberkati supaya dalam studi dan pendidikannya mereka terus berhasil karena Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi anak-anak ini. Ya Bapa, kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Secara khusus di hari ini kami bersyukur bersama dengan Bapak Mujadi dan Bapak Ratno Lempas. Biarlah sukacita dan syukur kami ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani. Biarlah Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Kiranya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dan biarlah kami boleh menikmati hari-hari kami selanjutnya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau ada salah dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Dengarkan doa kami, terimalah seru permohonan kami, juga ungkapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mati bagi kehidupan kami, yang menebus kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan, dengan mengingat Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
karyamu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Jemaat yang terkasih, berikut kami sampaikan warta jemaat Jumat 10 April tahun 2020. Ibadah Minggu dan perayaan Paskah tanggal 12 April tahun 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui streaming media sosial YouTube atau ibadah yang dilaksanakan dalam keluarga dengan tata ibadah yang disiapkan oleh Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GPIB Cinere mengucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Demikian warta bacaan, terima kasih atas perhatian jemaat. Terpujilah Tuhan Allah kita. Sebagaimana Kristus telah mengasihimu, kamu pun harus saling mengasihi. Kiranya Kristus yang menderita sengsara dan yang telah tergantung di kayu salib akan menguatkan, memimpin, dan meneguhkan kita. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.